Jantan Dolia pun masih sekuat itu gitu. Masih kuat banget ya. Masih kuat Karena banget. lawannya Agudo makin banyak satwa yang disaman. Benar. Slate of Origin ya, lifestyle-nya makin banyak teman-teman ya. Betul, Lifestyle. Gitu. Lifestyle. Tapi emang Lifestyle. combo yang ini suka banget dibawa ya. Sama kayak tim-tim kayak kalau misalnya kita ngomongin dulu Dominator season 1 suka ngebawa ke arah yang Chain Clash Lane. Bahkan Guyu juga udah pindah ke arah Giki atau SBSI. Ya. Dia masih sering ngebawain ke arah yang Chain Clash Lane. Dan mungkin kemarin juga sempat dibawain sama Tahu-Tahu juga ya. Mayen Roam, Ya, yang Chain tambah Dolia. Kalau Mayan Rom itu spesial GK spesial itu. GK spesial ya. GK Dharma, spesial. Rom, Ada juga tuh kemarin kalau nggak salah di Malaysia Ada Yuan ini, Gerom. Iya, Yuan Geroam. ada Yuan Gerom. Yuan Gerom ya kan. Itu the real. Susah sih menurut aku kayak Yuan Susah Gerom banget. tuh kayak... Coba dia kita tipe tanya yang- Romer ya di sini. Oh. Nah, susah gampang. Jujur Dia- susah. Dia kayaknya ngejawab semua Kayaknya pas aku pas aku imajinasikan dulu aja itu udah susah ya. Gak tahu gimana caranya bisa fight dengan Yuan Gerom gitu. Oh. Yang Setipis Rom. itu nyetun harus deket. Iya. Ya kan? Karena dia kan udah pasti main combo kan. Iya. Kalau kombonya kayak nggak efektif pun juga susah kayak buat fight ya. Iya. Kayak at least tuh harus bawa class lane yang bener-bener kuat banget buat jadi layer kedua gitu. Iya, ya. Jungle-nya atasnya Biron. Ya, baru. Gitu. Boleh lah kalau itu boleh. Rom- Kayak tulisan di sana silakan dicoba ya teman-teman. Cuma ya kalau kita ngeliat dari Dominator dan juga Kagendra ya, ini Ya. Dominator memang sebenarnya dan Kagendra ya ini sama-sama spesialis sebenarnya game banyak sih. Game banyak. Ya, ya. dua-duanya. Game Sama-sama panjang. hobi, ibaratnya kalau misalkan di match, itu ada yang hobi sprint, ada yang hobi maraton. Nah, dua-duanya sama-sama jantung kuda, ibarat paru-paru Bener. kuda. Iya, Jadi kayak betul. mereka long run pun nggak masalah gitu. Iya. sih. Iya. Cuma emang kalau yang aku agak sedikit khawatirkan apakah memang dari Dominator khususnya untuk TNX ya. Kayak kalau ngomongin sisi pool hero dia banyak. TNX ini kayak harus banyakin pool hero-nya dia lagi. Apalagi Assassin udah kelihatan banget Kagendra tuh dari game pertama mereka udah langsung respect kan. Ban semua hero Assassinnya TNX. Yap. Jadi kayak gak dikasih kenyamanan buat dia main Jing, main Luna. Dan Dominator kembali mengambil first pick-nya karena Kagendra mengambil second pick ya di sini. Hayanya di ban, gak dilepas sama Dominator. Melihat Joel udah MVP tadi game pertama. Kayak dulu ya kah? Daripada kita Respect. kasih Senko ya kan MVP, mendingan kita ban aja dan mereka langsung ngambil long first pick-nya. Iya, di sini kayaknya Kagendra nggak boleh ngambil Dolia sih. Kalau kayak Kagendra ngambil Dolia, chance buat pick ke arah Luna tinggi banget. Tapi kalau mereka ngambil dari dia, masih bisa digocek lagi sama Dominator. Dominatornya yang ngambil dari dia. Dominatornya yang ambil dari dianya ya. Iya. Dan ternyata dilawannya dengan Fatih plus Lapu. Ini bagus sebenarnya untuk concern mereka buat bermain di early game. Cuman bruiser banget. Berarti kalau misalkan lu udah mainin dua hero ini di dalam satu lineup tim. Sedangkan itu jawaban dari Dominators juga atas longnya. Gue gak tahu ini mereka mau ambil Dolia apa enggak. Karena Dolia it's a nice choice. Mereka bisa amanin Dolia terlebih dahulu bersama dengan mid laner yang kuat. Dan ternyata Luna, like what Rookie said, bersama dengan Atta Clash Lane. Ya ini karena nggak di ban ya Luna ini ya. Kagendra kayaknya pengen ngelepas aja Lunanya mengambil resiko dan tinggal Fascia nanti yang mungkin akan ngebawa counternya di sini. Tapi apakah bakal ada stopper buat Luna? Karena menurut aku kayak Lapu bakal sulit banget untuk bisa ngestopin pergerakan dari Luna. Ya. Apalagi Luna yang kita tahu ya dari TNS juga termasuk Luna yang cukup hatam. Lumayan Bener. cukup licin meskipun ya kita tahu beberapa pemain Luna tuh kayak sekarang udah gampang banget dengan ngelihat banyak sisi yang dimiliki sama pemain-pemain atau mungkin tim-tim yang bertanding ya. Kayak dari IKL sendiri kita tahu banyak stoppernya. Jadi kayak mungkin cooldown dari New Moon dari Luna nantinya. Cuma kayaknya Kagendra butuh satu stopper lagi di Fate. Di sini akan diadu sama Luna dari Tuan Muda TNX. Iya, dia mau ngadu DMX sih kayaknya sih dari Fate dan juga Luna ya. Karena Luna ini time to kill-nya bakal cepet banget kalau kita ketemu sama Fate yang hero burst damage. Mid to late game juga enak, jadi Kagendra juga bakal harus lebih berhati-hati ketika team fight positioning. Karena Fate ini bakal enak entry-nya karena dia udah bawa Fatih, bawa Lapu, hero yang bisa ngatur momentum untuk tim Kagendra. Sedangkan early-nya ditutup oleh Dominator. Mereka nggak mau hero yang bisa nge-cancel Flying Palm dari sisi. Ini smart pick juga. Tapi ternyata Ixingnya juga dihilangin sama tim Kagendra. Mungkin ada possible combo karena Lian Po Ixing, makanya mereka nggak mau ngebuka dua pintu tersebut. Iya, Lian Po Ising yang mungkin aja bisa dibawain sama Dominator ya. Jadi Kagendra langsung nutup aja Isingnya. Gak apa-apa kalau memang ada Lian Po, aku rasa kayaknya untuk lini depannya cukup banget kalau misalnya Dominator mau ambil Lian Po-nya. Apalagi udah ada Atta kan. Sementara dari sisi Kagendra di sini mereka dengan adanya Fate ini juga sebenarnya ngomongin time to kill cukup oke sebenarnya dari Fate. Cuma Fate ini memang lebih butuh space ya. Lebih butuh space, dia jadi bakal jadi eksekutor terakhir aja, finisher, Fizz. Yap. Sementara kalau dari Luna, Luna pun ketika udah ready buat fight apalagi dia udah punya at least 2-3 item ya.
Itu kayaknya Luna ready banget buat fight sih. Dan stopper-stopper sudah mulai pada muncul dari sisi Kagendra. Betul, Iya. stopper objektif ada Fate, stopper di bagian mid buat rotasi Luna, buat pick off juga ada She, dan lapu-lapu untuk memaintain mereka punya pressure. Jadi menurut gua playstyle dari Kagendra di sini akan berbalik dengan di game yang pertama tadi. Kalau misalnya di game pertama mereka banyak kalahnya, tapi kalau misalkan di game yang ini mereka akan creating momentum sebanyak-banyaknya. Dan yang perlu dilakukan oleh Dominators di sini adalah bagaimana cara mereka memaintain early game-nya. Karena di menit 4 semua kontes objektif itu pasti bakal dikuasain sama tim Kagendra. Iya, ini draft yang unik banget ya Dominator Motsu dan juga Motsu. Xiao Qiao. Ini agak unik ya karena mungkin untuk Motsunya bisa dipakai untuk nge-stop ke arah She dan juga mungkin ke arah Fatihnya buat bisa nge-entry ke arah team fight. Tapi kalau untuk Xiao Qiao-nya aku masih nggak tahu sih cara untuk bisa ngakalinnya seperti apa. Jadi kita bakal lihat dari tim Kagendra bakal nutup draftnya seperti apa. Iya. Ngeliat Xiao Qiao ya. Biasanya kan nih bakal dipick ketika ada Arlie atau Long ya kan. Tapi Arlie Longnya ini memang udah satu dipegang sama Dominator, Arlie-nya nggak dilepas sama Dominator. Kagendra dikasih pilihan kira-kira Zaan akan mengambil apa? Di sini masih banyak pilihan ya sebenarnya. Consort tapi Hoi. Gila. Paduka Hoi sudah keluar di game kedua untuk Kagendra. Dan lagi-lagi butuh late game. Ya, Iya. beliau ingin mendapatkan momentum jarak jauh, panah asmara dengan menggunakan Burning Sun Arrow. Cuman dikomboinnya dengan siapa yang high dealing damage nuke? Ada She sih, ada She, ada Fate. Damage-nya nggak sebesar itu, paling Fate ya. Iya, Fate atau nggak She sih. Karena kalau kita ngomongin damage nggak bisa di-nuke juga. Mungkin akumulatif damage ya. Dari She-nya, dari Fate-nya, sama dari Ya. Hoi-nya untuk mid to late game. Berarti Hoi di sini akan ditinggal terus. Iya. Kemungkinan besar setup-nya akan seperti itu, berarti Tranquility Boots akan jadi pilihan terbaik buat Hoi-nya karena memang Hoi-nya akan di-press terus. Ya. Dia akan nggak terlalu hugging tower karena kalau misalkan di-hugging, dia bakal nge-fit di awal game. Sehingga bakal di-let go di bagian farm lane-nya. Pindah-pindah aja mainannya nih dari Zaan di game ini. Jadi Iya. pressure-nya khusus untuk landingnya Zaan ya. Iya. Menurut aku sebenarnya Hoi juga itu karena nggak ada banyak pilihan ya, kayak Arlie, Chano-nya dari ban. Sebenarnya masih ada Renji, Flowborn Marksman juga masih Flowborn Marksman masih ada, Marksman. betul. Karena kalau tadi kita ngeliat juga, ya mungkin dia pengen combo bareng sama She bisa aja. Iya. Antara dia mungkin dengan inisiasi duluan Burning Sun Arrow, atau ketika She-nya bisa narik satu langsung ada follow up dari Zaan. Cuma kita bakal melihat dari Dominator yang lagi-lagi membawakan draft yang mungkin bisa dibilang ini juga solid ya. Secara poking mereka punya Motsu, mereka punya Xiao Qiao. Ata untuk lini depannya juga dari si Dominator. Tian X mendapatkan Lunanya untuk di game yang kedua. Sementara Kagendra, mereka yang lebih switching untuk nge-counter draft yang dibawain sama Dominator sih di game kedua kali ini dengan Fate. Yang mungkin masih bisa untuk match up dengan Luna. So kita bakal melihat untuk game kedua apakah Dominator mereka akan kembali mengambil poin kemenangan. Atau Kagendra, sang El Manuk akan menyamakan kedudukan satu sama. So silakan untuk game kedua, para caster take it away. Here you go, ladies and gentlemen, boys and girls. We're going to the game 2 between Kagendra versus Dominators. Jerl dan juga Senko akan saling bertemu di bagian area mid lane. Kelihatannya Jerl lebih owning ya, karena memang dari She, dua level di awal, damage-nya nggak ada sama sekali, Rookie. Iya, ini udah pasti early game bakal dipegang sama Xiao Qiao sih. Karena emang scaling damage Xiao Qiao untuk 4 menit ke bawah itu sakit banget early game-nya. Dan yang di unik sekarang tuh adalah menurut aku Luna ya. Ya. Luna ini hero yang super duper udah nggak nyaman banget di patch sekarang. Dengan banyak banget item defense, banyak banget item resistance juga. Kayak Luna ini early game-nya nanggung damage-nya, late game-nya malah seakan-akan gak ada damage. Kayak time to kill untuk pakai Luna sekarang itu udah terlalu lama. Jadi satu-satunya kunci buat ngedapetin Luna, dapetin owning di early game adalah buat ngedapetin snowball. Kalau enggak, itu susah banget. Iya, emang agak susah sih, agak susah kalau misalkan kita lihat dari Saule lagi dan lagi kalah di bagian lane-nya. Kalah di bagian atas yang padahal Fate-nya bakalan nge-GB-in Saule lagi di bagian atas, guys. Iya. Tough bermain atas sangat baik dan Jerl, Honey Sweet Freeze, Cannon Blast Miss, Zan, clearing wave pun agak lama karena tidak ada keris peti. Iya. Susah bro, Tapi- big wave-nya Hoi. Kalau ngomongin Saule kalah lane juga emang laning Ata emang kuat banget gak sih? Kayak di early game tuh laning Ata kuat banget. Hero gue tuh. Iya, hero Iya. kuat banget itu early game. Jadi kayak not a problem. Emang kalau untuk early game, Fatih bukanlah advantage dia. Karena dia perlu item, dia perlu scaling. Sedangkan untuk nanti team fight late game, Fatih ini bakal berperan penting banget buat target ke arah Xiao Qiao-nya. Apalagi kalau misalnya mereka ngedapetin momentum, ngedapetin chance buat nge-stun ke arah Luna atau Tianex, itu bakal lebih enak lagi untuk dari segi Fatih dan juga ke arah Zaan. Karena time to kill dari roster Kagendra ini dengan hero tersebut, itu bakal cepet banget nanti masuk ke arah mid to late game. Iya, yang penting presisi teman-teman ya. Yang penting Silk Imprint, Silky Beauty,
Dan juga mereka punya Burning Sun Arrow, connect di dalam timing yang sangat tepat. Dan sekarang Tianex, dia punya Smite sudah digunakan menuju ke bagian Azure Golem dan akan berakhir menuju ke bagian Red Buff kembali atau Crimson Golem. Infinite Fastness dibuka dan itu dia tembakan pertama dari Zaan. Langsung di follow up oleh Lu, namun Lu menggunakan speednya untuk disengage. Iya, masih ada Spriteling ya teman-teman ya. Masih super duper annoying. Gue benci banget jujur sama Spriteling. Lu benci sama Spriteling? Kayak bener-bener tiap kali ranked kalau main Assassin Jungle hampir mati. Pasti aja gue ngeliat muka Spriteling yang menyelamatkan musuh gue. Ya memang, apalagi yang lari cepat. Lihat di sana Facial. Tidak bisa bergerak, berada di bagian atas tembok dan akan langsung digas oleh Tianex. What a Crescent Slice. Nice play by Dominators. Iya, itu bagus sih. Timingnya juga pas banget ya. Facial lupa bahwa Dominator ngebawa combo mode Xiao Qiao yang pasti bakal stun efeknya bakal lama banget. Knock up efek juga bisa memberhentikan pergerakan dari Fate. Jadi kalau misalnya Fate-nya lagi lompat bisa dipredik sama Joel di tengah-tengah skipping dia. Itu dia bisa turun dari temboknya. Dan sekarang Saule 1v2 situation melihat Joel langsung lari lagi. Karena nanti bakal di-pressure habis-habisan lagi sama Dominator. Dominator tahu mereka udah punya long single target hero yang kuat di daerah farmland. Jadi mereka bakal ninggalin aja. Dan mereka lebih fokus untuk pressure ke arah clash lane-nya. Iya, Long ditinggalin. Long itu bukan cewek yang lagi lu deketin, Rookie. Jangan ditinggalin dong. Izin. Izin. Nggak ya, itu bercanda teman-teman. Oke, ntar takutnya ada yang marah. Dia ya yang kan? Clarif. Iya, tapi kali ini Kak Gendra kembali lagi akan di-press menuju ke bagian farm lane. Ini sama seperti apa yang kita bicarakan tadi skenario-nya. Zaan akan selalu di-press dan Zaan hanya bisa membantu dari jarak kejauhan dengan mereka punya ultimate Burning Sun Arrow. Dan kali ini Dominators mereka mengalahkan satu Tyrant pertama di dalam game dan ternyata Faisha gagal untuk melakukan snatch. Dan kali ini Faisha harus pulang. Namun di bagian tengah di sana ada Saule dengan penggunaan Secretary Blessing. Namun terkena stun dan Saule di-kill kembali oleh Dominators. Betul, tapi gak apa-apa sih. Saule nahan 4 orang dari sendiri. Jadi kayak itu masih ada advance di sisi. Flash out ke depan sisi. Masih belum menjadi fit fase. Dipancing-pancing sama Senko. Hampir tumbang sang naga tersebut. Dan Faisha ngejukin lagi. Mid lane bakal dijadiin harga mati untuk Kagendra. Karena sekarang mereka mendapatkan 1 buah Tyrant dari Dominator. Dan bahkan 2 buah point kill. Jadi itu untung banget Miska. Iya, Sisi. Cold-blooded carry. Ngeri kali. Nama singkatannya kayak gitu guys. Menjadi player tercepat kedua dalam mendapatkan first blood teman-teman ya. Di 40 detik, 43 detik. Selisih 1 detik lebih lambat dari King Nightmare katanya bro. Betul, luar biasa banget. Harus ada King-nya ya. Harus ada King ya. Harus ada King-nya ya. King AE, King Nightmare. Tolong bahas yang baik-baik saja. Betul, Saule di pressure lagi di lane-nya sendiri. Gak bakal kasih space. Karena mereka tahu sekarang winning condition untuk Dominator adalah untuk memegang tempo mapnya mereka. Karena sekarang Faisha udah gak nyaman banget di dalam junglingnya sendiri. Bahkan Tianex udah bisa ngedapetin hampir semua resource yang dia butuhkan. Tinggal perlu scaling lagi karena udah masuk ke 6 menit 5 di level 10. Berarti farmingan Tianex ini udah termasuk cepet banget. Iya, Overlord yang pertama di dalam game akan di-trade dengan area Outer Tower di bagian farm lane. Dominators is doing it. Mereka punya 2 late game investment, Luna, Long. Itu dua-duanya lagi well farm banget dan masih bisa diamankan oleh Faisha. Dan kali ini Secretary Blade dinyalakan. Masih ada 1 Meteor Storm, Infinite Fast juga namun Tianex menari di depan. There's no cooldown dan dia harus pulang kali ini. Dominators setelah Lunanya tidak kereset, dia langsung gaspol mundur bro. Gak mau ngambil resiko tinggi. Luna gue tuh soalnya ya. Iya, tapi kalau kita ngomongin emang sekarang Luna ini emang hero early game yang cukup nanggung ya. Dia make early game yang nanggung, late Maksud game anda juga Luna jelek? nanggung. Maksud anda Luna jelek? Gak bagus di patch sekarang. Emang gak bagus, speaking by data, ketahuan gak pernah main Luna di ranked. Luna main gue nih, tanya Sonen nih, tanya Sonen. Ini orang. Korban berarti ya? Korban mabar Luna gue. Korban Luna. Korban mabar Luna bro. Ya. Tapi emang susah banget sih, jujur kayak kalau kita ngomongin untuk early game Luna, dia tuh damage-nya sangat lama time to kill-nya. Iya. Beda dengan patch sebelumnya, karena sekarang kan lemahnya di item tier 2-nya ya, atau item yang belum jadinya. Karena di Luna dulu bisa leading banget karena ada magical penetration kecil dari bukunya itu. Tapi sekarang tuh nggak ada. Jadi kayak ngebuat damage itu jadi susah banget. Ada Evo Stone juga. Iya. Sekarang Evo Stone udah tidak ada teman-teman ya. Jadi item-item setengah jadi yang functional untuk Luna. Jadi nggak bisa diamankan. Dan sekarang dilihat dari item Sasha, udah ada Venomous Stuff dari 2 masing-masing mid lane.
Dominators, mereka berada di bagian tengah. Dodo udah show up, stunnya kena. Dan Show langsung menarik satu manpower dari Tupac di sana. Namun sayangnya disengage yang dipunya oleh tim Dominators. Secepat itu dan diantar. Saule ternyata menjadi bulan-bulanan kembali dan saat pun berhasil taken down. Turun dari langit dengan infinite fastness-nya. Dan kembali lagi siap untuk fight untuk yang kedua kalinya. Namun sayangnya langsung dirubah menjadi bunga Sakura dan Lu tidak bisa menahan damage. Janex datang di waktu yang tepat. Bisa menari-nari, Azure-nya di sana udah nggak ada, tapi Janex dan what a save by Dominators. Itu timingnya masuknya pas banget sih dari TNX. Dia tahu di sini phase-nya udah nggak ada skill escape lagi, langsung di pressure habis-habisan. Bahkan leaping jet-nya aja nggak bisa dipakai untuk kabur dari TNX. Jadi kayak ngebuat space untuk Kagendra nafas sulit banget. Dan belum lagi tadi dia ada solo kill di atas, ngebunuh Karasaule. Otomatis initiator dari Kagendra udah nggak ada. Setup mereka bakal nggak nyaman banget. Dan dengan ngebawa Hoi di draft ini, hero-hero yang nggak ada mobility skill bakal di pressure banget sama hero seperti Moze dan juga Xiao Qiao. Iya. Dan kalau dilihat dari replaynya juga di dua tempat yang berbeda menang lagi dua-duanya. Tapi ada double kill. Jadi convert juga oleh Facia, jadi nggak rugi-rugi banget. 3 tukar 2 terjadi. Yap. Tapi goldnya bedanya cuma ke satu orang doang nih. Iya. Goldnya cuma ke satu player Facia ya guys. Guys, ada redeem code guys. Jadi langsung ditukerin aja ya, jangan lupa. Ada hadiahnya di sana lumayan, EXP untuk Hunter Pass kalian. Atau bahkan Dragon Crystal. Betul, tapi kayaknya kita ngeliat Saule 2 game ini masih belum maksimal ya gameplaynya. Apakah saatnya CEO pemanasan di belakang? Udah stretching ya. Stretching dulu. Super subs. Tapi TNX melakukan setup level 14 sekarang di level 8. Ataupun bahkan di menit 8. Mencari space yang terbaik. Dan Facia udah susah banget di game ini. Dia harus main split push. Tapi masih ngedapetin advantage. Teleportation yang baik. Sekarang kita ngelihat Dominator di sisi yang masih leading banget di game ini. Dengan 5.000 gold gap perbedaan, ini akan membuat mereka deja vu akan game pertama. Tapi lihat Tabzi yang dipancing ke depan Lu. Raging si connect 3 orang, tapi Saule-nya masih mencoba mencincang. Tabzi yang ditumbangkan. Sisi masih bisa bertahan, cuman TNX-nya belum join the fight. Sisi dikejar dengan range attack yang dipunya oleh Facia di sana terjadi. Cannon Blast dan juga Downpour dibuka. Namun masih bisa dijuk. Dan kali ini dua player Kagendra nampaknya mulai kesulitan untuk bisa bertahan di dalam game 9.30. Next pound di menit 10 ini akan menjadi satu penentuan. Betul. Di game berikutnya. Betul, kita bakal lihat sih seperti apa gameplay yang diberikan. Tapi sabar banget, pergerakan dari Kagendra ini masih bener-bener coba ngelakuin setup dulu. Ya. Karena mereka nggak mau ngulang game pertama, tapi TNX terkena panah asmara. Dan langsung dikejar 3 orang, tapi lihat masih di bawah menit 10. Jadi teleportation sprite itu masih ada, Fiska. Masih ada, tapi sekarang udah nggak ada nih di menit 10 ini guys. Terlihat dari L. Tertarik dengan adanya satu Silk Imprint yang kembali lagi dibuka oleh Sarasenko. Namun kali ini setup yang dipunya oleh Kagendra terlihat lebih matang karena memang mereka memiliki Saule di area belakang. Lu coba untuk balik, dia udah ngeproc satu ultimate dari Gerald di sana. Yep. Ini akan menjadi kabar baik untuk Kagendra sebenarnya kalau misalnya mereka mau fight sekarang dan mereka tidak mengetahui kalau Sisi melakukan solo objektif. Tapi Janex terkena permanent stun, mencoba untuk keluar kali ini dan Janex pun masih bisa aman. Sedangkan itu Sisi masih melanjutkan misi rahasianya di bawah Ruki. Betul, tapi lihat Gerald-nya udah ngebuka satu Meteor Storm. Dan tampaknya hanya menukar objektif saja di sini. TNX bisa dapetin Overlord tapi nggak mau di follow up lagi. Karena Sisi secure ke arah Tyrant. Di sini Dominator bagus banget, mereka mainin tempo dan juga emosi Kagendra buat ngajak tim fight terus sehingga mereka nggak ngedapetin space buat ngedapetin free farm lagi. Azure Golem, Crimson Golem, Red Buff, Blue Buff itu udah dihilangin semua sama Dominator. Jadi kayak mereka tuh dari segi network aja udah ketinggalan banget. OTW karena angka 5.000 dan Facia bikinnya ke arah X of Torment dan juga Demon's Bane. Respect ke arah Luna tuan muda TNX. Respect. Item yang ke-6 juga sebentar lagi jadi. Lihat duitnya. Pesugihan Gunung Kemukus by TNX. Sisa satu item lagi bro, itu udah setengah jadi bro. Iya. Udah 10.000. Duit dari mana gue tanya? Hah? Dari mana duitnya? Gold lead sih. Emang kuat banget ya. Emang Luna ini perlu snowball. Kalau kita ngomongin Luna sekarang udah sulit banget kalau dia emang build-nya nanggung kayak early game media konstan ataupun bahkan gak bergerak lagi. Jadi susah banget. No. Dan sekarang Dominator ngepoke ke arah satu buat tower high ground. Kagendra berada dalam bahaya karena high ground menjadi harga mati. Sisi Flame Palm connect ke arah belakang. Facia tunggu entry point. Melihat Facia-nya connect ke arah sisi, tapi Sisi masih bisa infinite fastness. Facia dikejar-kejar Zenbone Sakura Kageyoshi tumbang sudah.
Samsi menukar diri dengan facial, Lunya sekarat banget, tapi masih ada satu orang Saule di sana bertahan. Janek! 1 lawan 3, Tuan Muda Dianex, triple kill for Dianex dan bahkan Quadra. It's an ace, rookie. It's an ace. Kita akan melihat akhir di game kedua match pertama playoff hari 1 dimenangkan kembali oleh tim Dominator.